cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Ya. Pertama bujur lebih atas diskusi-diskusi kita yang saling mengasah selama ini. Tapi ya gua Bang ya kadang-kadang suka konyol kan kalau Karoin. Payo. Apa ya? Tulis kadang-kadang terlalu pendek berpikirnya, hanya memikirkan hari ini atau 2-3 bulan ke depan. Lah, kurang mampu. Kebanyakan kita itu melihat dari visi yang lebih panjang. Bagaimana pandanganku? Pandangan Dugwa? Ya sampai aku sama teman-teman mencoba untuk mempelajari rootnya bagaimana. Ya, root pertama kita bukan terbentuk dari sebuah kerajaan. Ya. Jadi kita nggak punya sosok pemimpin. Ya. Si Bayak itu diciptakan lalu pemimpin. Betul. Akhirnya kita bagi anak ayam lalit induk nama tete, nah Bang. Ya. Dan aku pernah berpikir sebenarnya ini sejak zaman Bupati itu ya kadang kita kira Bapak Anta Menet Ginting. Ya, dan aku berpikir sebenarnya adalah peran dari pemimpin Indunda itu ibarat analogi induk ayam tadi. Induk itu adalah seharusnya itu dijabat oleh Bupati itu. Ya, itu. Jadi pernah beberapa kali saya tulis juga bahwa Bupati itu bukan hanya dia kepala pemerintahan, tapi dia juga itu sekaligus kepala adat dan kepala dari atau yang dituakan oleh seluruh orang Karo ini sebagai pemimpin kita. Ya, cuman kan kadang-kadang kita jadi suka itu Bang, bertolak belakang. Jadi dari satu sisi bagaimana bagusnya adat kita, yang begitu tertata. Lalit buku panduan nah Bang. Lalit buku panduan SOP sebagai anak baru bagaimana boleh? Lalit hanya beberapa orang menulis melalui versinya, lalu versi umum. Ya, tapi maksudnya kita semua belajar jadi anak baru kali bubu senina lah pakai buku. Itu dari coba kan, dari berenang tadi ada buku teorinya. Ya, begitu indah tatanan adat Karo, tapi tidak menjadi sebuah gambaran keseharian. Iya, seolah terpisah percakapan adat dengan percakapan sehari-hari. Jadi memang, nah tapi juga kalau kamu perhatikan di adat kita Bang, itu sinetronnya tinggi kan? Itu makin ke sekarang ini itu bahkan sinetronnya itu 80% kulihat. Iya, maksudnya seperti kalau aku perhatiin bagaimana dia si sungkun lebih kali bubuta, padahal kali bubuta budite mana begina kan? Jadi kok maksud aku gini, kok kayak pura-pura ya, kayak munafik ya gitu. Pola beradatnya bukan sesuatu yang strategik, sesuatu yang bijak gitu. Ya. Jadi ya kita sebenarnya harus tahu rootnya sih Bang. Ya. Dan kita
kita nggak ada yang tahu root kita tuh apa. Ya. Jadi Ya. jadi akhirnya apa namanya? Biar aku pindah dulu, pindah ke sana. Jadi akhirnya kita nggak tahu apa namanya? Kita ini apa, siapa. Itu yang aku juga pengen tahu. Kita ini apa biar tahu gitu. Kalau udah tahu kan masih tahu. Betul. Sembiring Plawi Indianari ini nah. Tuh ke Indianari Sembiring Depari Brahmana Plawi. Kalau kita nggak ngerti rootnya, ya susah kita mendefinisikan kita sebagai apa. Nah, tapi kalau nggak ketemu rootnya juga kita nggak bisa diam aja kan. Ya, itu dia. Jadi ya, something aja lah. Gitu yang. Nah, cuman dulu almarhum bapak kan pegawai negeri. Kamu besar di mana bang? Jakarta apa di mana? Siapa? Aku besarnya itu sampai SMA di Kabanjahe. Bapak itu seangkatan Bapak Tambarta Ginting Pendeta Tendendo. Bapak. Nah itu dia satu SMA itu. Di mana mereka? Ya dulu di Kabanjahenya satu SMA. Di Kabanjahe satu SMA. Jadi kamu orang tua di mana Serina di Kabanjahe? Oh enggak, bapak kuliah di Bandung bang. Oke. Nah, tapi dia udah meninggal. Tapi kamu kan dia di Kabanjahe, kamu bilang masukku di Kabanjahe dulu di daerah mana Kian? Oh dia tinggal di Lingga, sekolahnya di SMA Kabanjahe. Oh dia tinggal di Lingga. Jadi tiap hari Pendeta Tambarta. Dia satu kelas kayaknya sama Pendeta Tambarta. Ya, lalu kamu besar di Bandung dong? Ya, aku lahir di Bandung. Di Bandung. Oke. Sampai tamat kuliah di Bandung, kerja ke Jakarta sebentar, terus aku ke Singapura. Oh, jadi udah berapa lama kamu di Singapura? 14 tahun. Udah jadi permanen residen kamu di sana? Ya, seperti itulah bang, kayak ada izin tinggal lah. Ya, seberapa lama kamu mau ya? Iya, jadi apa namanya? Bapak dulu di BKKBN kerjanya. Oh, oke. BKKBN di mana? Di Jakarta di pusat. Di pusat. Ya, BKKBN. Di Cawang kan dulu kantornya. Ya. Nah, ini aku ingin bertanya terhadap kami sebentar nih. Ya, sebentar. Kamu lahir di Bandung. Kemudian juga 14 tahun di Singapura. Sebenarnya apa yang membuat kamu merasa bangga, tertarik, dan akhirnya selalu memikirkan mengenai kita Karo ini? Itu sesuatu hal yang aku juga nggak tahu bang. Karena saya sudah lahir di Bandung. Iya, ya itu maksudku. Nah, tapi kekentalan karonya kok masih ada gitu kan? Yes. Terus saya kalau ditanya orang itu jawabannya pengaruh orang tua. Kata orang nggak semua juga anaknya yang orang tuanya begitu kental kayak kamu juga katanya. Betul. Aku juga merasa aneh itu. Ya, jadi justru awalnya aku pikir kami itu besar ya sampai dewasa lah di Kabanjahe atau Medan yang selalu bergaul dengan orang Karo ini. Ternyata kami di Bandung. Tapi di Bandung juga pergaulanku kuat kali dengan orang-orang Karo di Bandung ya. Ya, aku pengurus Permata 10 tahun, ketua IMAKA Unpar. Oke. Kalau itu udah jelas Dina, karena begini, saya menemukan ketika saya dulu di Bogor, saya di Bogor sama teman-teman di IPB, itu banyak dari seluruh Indonesia ini orang Karo yang tadinya nggak ngerti itu bahasa Karo, tapi menjadi cinta kepada Karo itu setelah kita selalu berkumpul di Permata atau di kelompok-kelompok pemuda yang lain, dan kita antara lain memakai bahasa Karo dan panggilan sesama kita itu juga panggilan Karo, Impal, Cili, Ina, Turang misalnya seperti itu ya. Mungkin itu juga yang membuat kamu merasa
semakin apa? Karena rumah itu dulu di Bandung tempat orang ngumpul, Bang. That is. Jadi semua saudara orang Karo itu karena tahun 60-an, 70-an orang Karo masih jarang di Bandung kan. Betul. Dan bersatu semua. Ya, jadi yang ngasuh aku ya mahasiswa orang Karo itu. Apa namanya? Ya semua saudara kalau ke Bandung kuliah ya pasti ke rumah dulu. Gitu ya. Asrama. Jadi Iya. ngelihat. Nah, tapi yang lebih fantastis saya lihat, saya dari kecil hampir tiap tahun pulang. Dan saya masih ngalamin terbang dari Kemayoran, Bang. Oke. Ke Lingga lah ya. Ke Lingga, ke Banjahe gitu kan pulang gitu ya. Kampung Bapak kan di Sukatepu. Oh, Sukatepu, ya. Nah, jadi maksudnya zaman saya masih ngalamin terbang dari Kemayoran. Saya bayangkan kan pasti saat itu tiket pesawat mahal banget kan, Bang? Betul. Itu tahun 70-an, 80-an lah itu. Ya, aku lahir 75, berarti 80-an lah. 80-an ya. Jadi kan mahal kan kalau saya ikut naik pesawat. Kan dulu kan naik Tampomas atau naik kapal laut lah gitu kan. Betul. Itu investasi termahal dari Bapak dulu membuat saya punya concern ke Karo. Karena setelah besar saya jadi pengen pulang sendiri. Oh, gitu ya. Begitu cara Bapak kita dulu menanamkan kecintaan dulu terhadap Karo itu ya. Dia mau berinvestasi untuk membeli tiket dulu. Supaya bertemu kan sama Bolang, sama Nini, sama saudara-saudara yang lain gitu ya. Ya kan, ya cukup mahal dan dia Bapak sendiri memang orangnya itu banget apa namanya adat banget. Dia nari bagus, dia bisa main ketang-ketang gitu. Di Lingganya jaga gede kan. Ya. Terus dia jago main catur, main kartu. Pokoknya Karo banget lah. Karo sekali. Karo banget. Dan itulah yang pada akhirnya membuat kamu merasa Karo banget gitulah ya. Dan aku lihat Selina rasa cinta lu sama Karo itu, aduh, nggak ada bedanya dengan kita-kita yang besar di tanah Karo sendiri gitu ya. Meskipun kita akui juga ada juga beberapa teman kita itu yang ya akhirnya nggak perlu lagi pun marga itu bagi dia gitu kan. Ya, ada saya juga punya teman orang Karo di Unpar, dia nggak mau disebut orang Karo. Wes, ini dia. Aku pikir ya terserah lu lah nggak gitu. Nah, iya. Dan kasihan kita ya. Ya nanti biasanya orang kalau udah di level tertentu suka cari root kan, Bang. Betul. Dia mendinai rootnya sendiri. Dia mendinai rootnya sendiri dan aku juga banyak baca ketika seseorang tidak mengetahui di mana rootnya, maka dia itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Ya Papak lah. Adilali root nama Papak. Iya, itu dia. Hampir masuk begini. Itu bukan hanya kesadaran yang muncul di kita orang Karo, orang Timur, orang Indonesia ini, tapi itu ada semua di setiap manusia di dunia ini pasti akan kembali ke rootnya masing-masing. Biang pesi mergana pakai stambung, Bang. Betul. Adilai stambung murah. Biangnya bikin. Seninata Hasron David Garijaya. Metan edu. Ya, Bang Hasron main beternak anjing kan. Nah, iya. Itu dia ahlinya itu. Kalau makanya maksudnya sekasar itu biang pakai Stambuk ya. Trombona murah. Lah jelas dan Siberian Husky itu mahal karena itu. Kalau udah campuran nggak murah. Nggak murah dia. Dia mendinai rootnya itu, jadi aku pikir ya udah. Tapi ya ya orang seperti saya juga, saya perhatiin teman-teman saya juga memang jarang juga sih, Bang. Hmm. Aku sama teman-teman yang lain kan kalau ngomong bahasa Sunda walaupun sama-sama ginting.
Ya, 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 ya. karena kami besar di Bandung. Betul, betul. Tapi yang ya nggak mekaronya ya gitu-gitu aja. Hmm, Malahan sebagian dari mereka ya nggak begitu melihat itu lagi sebagai sebuah kekayaan. Gitu. Ya, kalau kamu tanya aku kenapa ya aku juga nggak ngerti sih. Cuman yang Ya, aku ya. pikir gabungan-gabungan beberapa hal lah. Ada Betul, beratnya, betul, betul, terus ada habitnya, ada betul, pengalamannya. betul. Nah, akhirnya jadi panggilan. Terus ya ada kebang. Kalau masalah kamu tanya aku bangga nggak bangga orang Karo, biasa-biasa aja sih. Hmm, Maksudnya aku nggak begitu kayak orang Jerman bangga dengan karyanya gitu, nggak juga. hmm, hmm. Ya maksudnya ya as a human, saya Karonis ya udah saya harus do something for orang Karo karena itu saya. Udah gitu. Ya, yang kumaksud bangga ini begini, Serena. Yang kumaksud bangga itu adalah selalu ada keinginan atau niat kita untuk berbuat sesuatu terhadap orang Karo itu. Oh ya, Nah, itu iya. sebenarnya ya. Dan kulihat Kang juga dari diskusi-diskusi kita kan secara fisik belum pernah ketemu nih Serena. Tapi kita aktif itu di Facebook gitu ya, di medsos itu kan. Sampai ada saya rasakan kesamaan yang sangat banyak dalam pandangan kita terhadap orang Karo ini. Jadi meskipun Kam ya biasa-biasa dan aku bilang aku bangga sama orang Karo, tapi kualitas dari niat kita itu untuk bangun Karo itu saya lihat sama. Apa yang kupikirkan mengenai Karo itu juga yang kulihat kamu pikirkan mengenai Karo itu. Nah, jadi kan sebenarnya gimana ya? Ada sebuah daya tarik dari komunitas Karo itu secara keseluruhan yang membuat siapapun orang Karo itu, seperti kemarin ku tuliskan sama kamu kan, yang sudah dituliskan oleh komponis terbesar kita itu Jaga Depari, Ike Parlawit siapai kin pendia kecibalku kin dia. Tedeh kalateku ia la leka-leka. Dan saya kira Serena itu akan terus ada di dalam suasana kebatinan terdalam dari kita-kita ini, dari kami ini. Dan ketika aku bercakap-cakap dengan beberapa orang teman-teman yang ya ada yang mirip seperti kami, artinya lahir dan besar sudah tidak di tanah Karo, seperti Yuni misalnya Buru Ginting yang dari Karawaci itu ya, itu juga kok bisa seperti itu gitu ya. Dia sangat bangga dengan sistem peradatan Karo, tanda petik, karena banyak juga kekurangan dia. Ya, kalau Yuni itu bilang saya paling tidak suka Pak kalau anak-anak kita ini dibandingkan dengan seseorang yang lain. Kita tidak membiarkan dia bertumbuh untuk dirinya sendiri. Nah, aku juga menangkap itu sama kamu. Kamu udah di Singapura, kamu sudah mapan, udah enak hidup lu, udah bertemu dengan masyarakat global, masyarakat internasional. Karena Singapura itu bukan hanya Singapura di luar negeri. Singapura itu dalam banyak hal adalah pusat, ya, pusat dari kemajuan, dari peradaban, dari teknologi, dari informasi gitu kan. Sebenarnya kan kamu bisa mengkhususkan dirimu untuk menekuni itu. Tetapi yang kutangkap adalah kamu tetap begitu ingin melakukan paling tidak dalam tataran pemikiran sesuatu yang untuk kebaikan Galak Karo gitu saja. Ya, kamu kaya sendiri emang enak Bang. Iya itu memang betul. Nggak enak. Iya. Jadi paling enak itu kita sama ya kayak iklan rokok lah, asiknya bersama-sama. Iya. Nah, jadi terus ya tapi kalau aku lebih karena by nature aja, makanya banyak orang bilang aku kaget juga lu kamu bisa bahasa Karo tadi. Emang kenapa ya? Karena kamu udah lahir di Bandung, besar di Bandung. Iya. Bahasa Tapi Karonya kan setiap pasti. tahun tadi pulang kampung. Saudara-saudara itu pas pulang kan bahasa Karo deh Bang. Ya. Sebelumnya aku pasif, terus akhirnya jadi aktif. SMA kuliah udah aktif karena banyak saudara datang dari kampung dan aku dipaksa untuk conversation gitu. Iya. Aku ngerti karena bapak mama kan ngomong bahasa Karo. Yap. Cuman aku juga tidak mau terjebak dengan yang sebelumnya. Karo ada adatnya, ada segala sesuatunya. Ya. Itu ya sudah begitunya. Nah sekarang ngomongin next ke depannya gimana Karo yang seperti apa.
maksudnya karo yang seperti apa yang perlu diciptakan. Karo kawin sama Yahudi kan anaknya kan tetap ginting tapi setengah Yahudi gitu kan. Betul. Mikirnya pasti beda Bang sama orang karo asli. Oh iya, pasti. Saya pernah mau nge-branding minyak kem karo. Udah selesai sih, tinggal di funding gitu. Nah, timnya itu nggak ada orang karo Bang, cuman aku doang. Karena aku pengen keluar dari box yang mikirin itu tuh bukan orang karo. Karena kalau orang karo yang mikirinnya udah pasti begitu. Iya. Cara mau orang karo lulusan Amerika juga kan tetap orang karo. Iya. Nah, jadi aku timnya orang Singapura, orang Jawa, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya ada orang karo. Jadi aku bikin timnya di Singapura untuk ngerjain itu. Ya, memang keluarnya aneh-aneh. Yang namanya out of the box ya begitu. Iya, betul. Itu sudah jadi keharusan di zaman kita yang sekarang ini. Nah, udah selesai desainnya, botolnya, tinggal investmentnya lah karena butuh nilai besar untuk brandingnya. Terus ya itu kalau mau ya begitu. Kini Karon itu jangan masa lalu, yang sekarang gitu ya. Supaya kita bisa menikmati masa lalu Bang. Aku tiap tahun ke Hong Kong, kemana-mana keliling gitu ya. Sedap aku agak minum teh susu sebatu puah karabun oke. Dibanding dengan di Starbucks di Kowloon masih lebih enak di Sukatebu ya. Lebih ternikmatin buat aku duduk sore-sore di Sukatebu sambil ngecium bau lembu. Ada duduk di Kowloon di Simsatsui dengan kesibukan mencakar langit gitu. Iya, Lebih betul. ternikmatin buat aku dibandingin aku di Orchard atau di Kowloon atau dimanapun. Aku lebih mending duduk di Sukatebu sore-sore ngeliatin orang jalan apa. Karena memang itu darah kita kan. Iya sudah. Iya. Bukan pencakar langit itu. Bukan, betul. Tapi kita datangnya dari pencakar langit itu Bang. Iya. Keseharian aku kan begitu. Iya, betul. Makanya teman-teman suka ngeliat aku ekstrim. Karena ya harus didobrak sesuatu lah gitu. Nah, cuman masalahnya kita ini suku yang diciptakan Tuhan, bukan teamwork. Nah ini menarik ini. Kita suku yang diciptakan Tuhan untuk single fighter. Jadi akhirnya polanya itu pola sel terputus. Yes. Jangan pernah kamu gabungkan intelektual karo. Lah tuhu ya Bang. Masuk luga. Ya, intelektual karo kamu gabungkan kayak It's Me gitu. Iya. Itu nggak bisa ya. Itu nggak jalan ya. Tapi mendingan kamu bikin kayak suatu acara seperti ini, kamu berikan mereka kesempatan untuk memberikan motivasi, dan ya udah, mereka akan berkarir masing-masing, loh, tanpa Jadi kamu merasa apa yang kulakukan ini sudah di jalan yang benar gitulah ya? Satu wadah di mana bisa berkumpul tapi bukan menjadi sebuah keanggotaan. Ya, betul. Pass by, say something, then move on. Ya, kalau kita move on bersama-sama kelihatannya sulit memang ya. Karena kalau kita di tempat yang sama-sama si tagangan ikur. Bisa melangkah. Gitu yang kau rasakan ya. Gitu. Itu yang diceritakan Bapak. Oke. Jadi kita masing-masing menarik ikur teman kita, bukan mendorongnya justru ya. Kita lah Tuturi Handayani. Itu orang Jawa aja tuh Bang. Betul. Kita tidak bersedia di belakang rupanya. Enggak. Kalau gotong royongnya iya, Tuturi Handayani enggak. Tapi
suku kita ini aku lihat high intelektual. Aku selalu bilang dari kesehariannya bermain catur dan kartu, itu membentuk analitik thinking yang kuat. Yes. Tapi individualis. Begitu ya. Permainan kita kan cuma catur sama kartu, Bang, bukan main volley, bukan main bola. Bukan. Oh iya, bukan. Kita ini cuman bagus bersatu di adat. Di luar adat kita nggak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin. Dan kalau kita lihat di ornamen kita itu atau alat-alat musik kita itu juga tanpa kita sadari kan begini, Serina. Dulu itu gendang karo itu ada istilahnya 5 sendalanan. Ya, itu ada sarune, ada gendang itu 2, lalu ada gung, ada penganak. Itu dulu 5 kan. Jadi setiap kali ada perhelatan itu 5 orang itu harus kumpul. Nah, begitu masuk teknologi keyboard yang sekarang ini, pemain tunggal, Serina. Pemain tunggal. Yang saya tangkap begini, meskipun belum banyak juga yang melihat atau udah banyak melihat, berarti kita lebih asik di keyboard yang sekarang yang pemain tunggal dibanding dengan musik zaman lalu itu. Hanya 1-2 yang tetap memperhatikan itu. Jadi benar sekali yang kau bilang itu. Jadi ya aku jurusan bisnis, Bang. Jadi aku belajar psikologi sedikit. Jadi aku lebih suka membaca perilaku orang. Ya. Jadi kalau aku mengenali seseorang itu pakai perilaku. Yes. Jadi aku perilaku dan pendidikan itu kadang ya berhubungan erat. Orang yang berpendidikan tinggi kecenderungannya perilakunya lebih bagus daripada yang nggak sekolah. Ya. Jadi, aku selama COVID nggak bisa ke Indonesia, jadi aku hunting di Facebook nyari orang karo yang potensial, yang muda-muda. Aku membagi ada di 3 sektor, sektor ekonomi, sosial, dan sosial politik. Yang pertama tadi apa? Teknik? Pertanian. Pertanian. Ekonomi, pertanian, dan sosial politik. Oh, ekonomi, pertanian, dan sosial politik ya. Dan kamu batasin umurnya. Sorry. Jadi yang pertama itu sosial, kedua politik, ketiga ekonomi. Urutannya sih bisa dipindah-pindah lah. Iya, oke. Tiga itu yang aku sekarang lagi bikin fondasinya. Nah ini. Pertanian aku. Agama ya itu urusan GBKP lah. Ya. Pertanian aku udah bikin platform buat ekspor impornya. Jadi udah kemarin sign MOU lah perusahaan Singapura sama eksportir Medan. Sama siapa sih, Nah? Ada perusahaan di Medan, Nagros namanya. Oh, oke, good. Terus UMKM-nya pun udah ada platformnya. Aku sekarang lagi coba bantu untuk UMKM Karo. Terus sosialnya aku lagi ngebimbing ada anak muda Anes Ketaren namanya yayasan yang History Maker itu, Bang. Nanti kamu tolong kasih beberapa nama itu biar aku ajak juga ngobrol sebenarnya karena bagus sekali ini, bagus sekali. Aku juga searching terus itu. Siapa anak muda karo di seluruh dunia itu aku searching terus memang itu. Aku ya karena aku dari luar ya nyarinya ke dalam kan, Bang. Aku ngapain cari ke Amerika? Aku kemana-mana pun ku cari. Tapi justru terabai di pusat yang kamu masuk itu, ke dalam kamu cari kan. Aku cenderung keluar juga nih. Nah ini kalau kita saling melengkapi kan bagus nih. Terus politiknya juga aku masuk karena kebijakan itu di politik. Betul. Aku masuk politik karena butuh jaringan dan tahu kebijakan itu ada di politik, bukan di mana. Ya, betul. Kalau kamu mau ngerubah sesuatu harus pakai kebijakan. Betul. Dan itu adanya di DPRD. Itu ada di politik. Itu dari sisi
dari sisi agama pun sebenarnya itu Calvin berkata seperti itu, bahwa sebenarnya salah satu profesi yang paling harus kita apresiasi adalah para politikus, karena mereka lah yang menentukan seluruh kebijakan untuk umat Allah. Itu perkataan Calvin ya seperti itu. Apalagi di zaman sekarang, bukan tidak ada kebijakan ekonomi sosial yang tidak berkaitan dengan politik. Ya, makanya itu jadi harus dimasukin sama, aku selalu bilang kalau anak-anak terang ini harus masuk ke politik. Iya, iya. Enggak, betapa gelapnya lah kegelapan itu. Gitu. Gelap kal. Iya, kalau aku bilang sama teman-teman, kalian bilang politik kotor, bacalah kotor di kena laku bahas. Kubas min kena mah mis bersih. Iya. Jadi udah pandangi saja kotor-kotor lah sapudu nih. Pandangi narika. Iya, ya dia luar lah karena dia kan enggak. Jadi, masuk, kalau masuk baru. Tapi kalau kamu masuk jangan ikutan kotor. Tiga pilar itu aku coba lagi berbuat, dan aku nggak begitu banyak ngajak orang, Bang. Iya. Oke, ada 3 pertanyaan yang ingin kuajukan sama Kam sebagai inti percakapan kita ini. Yang pertama adalah, Kam tadi belajar behavior science ya, perilaku tadi. Dan saya memang selama ini juga melihat bahwa salah satu kehebatan Yahudi itu adalah karena mereka memahami perilaku manusia dimanapun itu di seluruh dunia, termasuk perilaku orang Indonesia ini. Itu bangsa di luar Indonesia yang paling menguasai menurut aku adalah Yahudi. Dan itu saya simpulkan karena dulu Gus Dur juga, almarhum Gus Dur juga berkata seperti itu. Yahudi itu tidak hanya menguasai ekonomi Indonesia, tapi juga menguasai seluruh perilaku kita. Nah, pertanyaanku begini, kan itu tidak hanya berlaku untuk bisnis kan, Serina? Memahami ataupun menguasai ilmu perilaku itu ada di sosial, ada di politik juga. Gimana pengalaman itu? Ya, manusianya kan ada di mana-mana, Bang. Betul. Saya punya teman dekat petinggi gereja di GKI. Dia sekumnya lah. Oke. Nah, saya punya teman penjahat, preman. Kenapa saya mau berteman sama mereka? Membaca perilaku. Kam gaul di GBKP, saya berikan dulu penilaian tentang preman, malah nyambung. Akhirnya menjadi judgement gitu. Preman. Betul. Nah, jadi perilaku itu memang kita harus bisa baca perilaku. Kalau ketemu pendeta ya bahasa tentang agama bahasnya. Nah, tapi semua kan benang merahnya sama, Bang, karena semuanya manusia. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau aku di politik ya manusia politik seperti ini. Tapi ya manusia kan. Betul. Nah, dan semua benang merahnya adalah semua masih punya hati kecil, Bang. Ya. Nah, jadi kalau disentuh hati kecilnya, ya seorang preman pun ngandung. Ya. Nah, cuman psikologisnya aja gimana kita bisa meyakinkan dia. Ya. Jadi, ya aku pernah baca buku di satu kantor, terus tiba-tiba temanku ini seorang senior politik lah ya, bilang gini, itulah bedanya Nick ya, orang Singapura. Kenapa Pak? Orang Singapura tuh baca buku. Kalau di Indonesia nggak penting baca buku, yang penting baca orang. Jadi bagaimana kita bisa membaca orang? Bagaimana kita bisa kalau kamu di human resource di search talent, kamu nerima CV kan? Ya. Psikotes kan? Iya, betul. Buat aku yang paling penting pas wawancara. Ya, memang. Karena ya kecuali kamu ketemu psycho ya. Ya. Nah, kalau ketemu psycho ya kamu lagi sial lah. Iya. Tapi jarang banget orang jarang. 16 kepribadian, 8 kepribadian itu kan wah jarang banget lah gitu. Iya. Itu teorinya adalah. Ya, jadi saya lebih suka
ya dengan ngobrol saya cepat bisa baca orang. Kejadian kemarin saya di Facebook berdebat sama seseorang. Di Facebook Karo itu, Bang. Oke, di grup Karo itu ya. Nah, aku lihat dia ngeluh komplain tentang sesuatu, tentang perhatian untuk olahraga. Terus akhirnya kami berdebat. Setelah itu karena aku bilang jangan berpikir apa yang kamu terima, tapi apa yang kamu berikan gitu kan. Posting kata-katanya John F. Kennedy. Terus dia bilang, kami udah memberikan Bang, tapi nggak nerima apa-apa tadi. Nah, akhirnya aku minta nomor teleponnya. Aku telepon langsung. Nah, ternyata dia aktivis futsal Karo. Nah, kebetulan aku kenal sama ketua umumnya futsal Indonesia. Ya udah, akhirnya aku bilang yaudah nanti pokoknya kamu bikin perencanaan, bikin struktur, nanti aku cariin kamu dewan pembinanya. Dewan pembinanya harus orang top di Kabanjahe, mungkin anggota dewan gitu. Itu pun langsung aku telepon dari temanku yang anggota dewan, cuman dia nggak bersedia, berarti aku harus cari lagi. Nah, mungkin kebiasaan Singapura Bang ya, jadi cepat gitu udah. Iya, speed, Ya, speed. Jadi udah punya jaringan, punya akses, terus udah. Tapi aku belum selesai dengan ini karena belum ketemu dewan pembinanya. Kan kalau bisa aku selesaikan ini, selesai urusan futsal Bang. Iya, betul sekali. Sama kayak yang Yayasan History Maker itu, aku lihat di Facebook, terus aku telepon, aku tanya, udah mana rekening kamu? Nggak punya Bang. Gue lah kalau nyumbang di rekening Pemali. Iya. Kalau gitu kamu jumpain kawanku, nanti dia yang bukain kamu rekening. Ya, jadi bukain rekening. Rekeningnya. Cuman ya speed ini kan bakalan slow down di sana Bang. Padahal aku pengennya ya cepet-cepet aja nih. Cepat, iya betul. Dan jangan ketergantungan, ya udah dibukain ya masuk sendiri aja gitu. Iyalah. Ya dan aku mainnya cuman tim-tim kecil aja, nggak terlalu banyak dan lepas-lepas Bang. Iya. Maksudnya nggak perlu ada ketua, sekretaris, bendahara ya. Iya, betul. Untuk yang namanya mementingkan kecepatan, benar yang kamu bilang itu. Dan seharusnya udah ke situ semua fokus kita. Udah nggak zamannya lagi sebenarnya kita rekai pendekah mikir, rekai pendekah. Kita kan kita kan cakap kan lebih nak. Cakap kan lebih. Gitu kan. Di runggu mah ya udah kelewatan. Iya. Rasisi kari cakap kan belaka bu jelas. Ya, setipe lebih lengar anak handai, istimai. Terus akhirnya nggak jadi, itu kan lewat sehari udah nggak panas lagi Bang, udah nggak hot lagi isunya. Besoknya mungkin kamu udah dapat sesuatu yang baru lagi akhirnya. Iya bener. Jadi ya aku gitu aja cepet-cepet aja, jadi nggak perlu tim besar, tim kecil selesai ya udah tinggalin. Minimal udah ada. Karena kan yang aku tangkap itu kekurangan akses. Kurang informasi ya. Kenapa aku bisa ketemu orang-orang hebat Indonesia di Singapura? Karena ketika dia ke Singapura dia bukan siapa-siapa. Ya. Nah, tapi kalau aku temuin dia di Jakarta pasti susah. Dia hebat dia. Kalau betul. Di Jakarta tetekulah, teku kubaba mah ya ngikut-ngikut aja dia. Betul sekali kamu bilang gitu. Mau DPR RI, mau gubernur, mau wali kota. Kalau di Singapura kan ya turis. Sama. Bener. Saya pernah ketemu Tan Ri Abeng waktu dia menteri di Singapura. Dia satu ruang seminar. Nah, satu ruangan kan? Ya, dia jadi pemakalah. Saya bertanya gitu kan? Itu contoh seperti yang dia bilang tadi. Kalau di Jakarta, waduh itu berapa lapis itu harus. Makanya, jadi akhirnya ya belajar dari kehidupan mereka pas semua ya action aja Bang gitu, nggak usah terlalu banyak ngomong. Nah, terus kadang-kadang orang berpikir mahal kan. Yang main permainan seperti ini nggak mahal kan. Kadang-kadang orang
pas lagi butuh 100.000 kamu kasih 100.000-nya kan pas. Pas, iya, betul, betul, betul. Jadi murah kan, emang. Iya, iya, Kalau kamu tunda, dia udah nggak perlu lagi 100.000-nya. iya, 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 Ketika nanti dia butuh 100 juta, lah kali senta. iya, iya. Jadi momennya, jadi aku sih pikir ya do something aja lah. Iya, do something, dan yang kedua lakukan sampai tuntas secepat mungkin. Ya dan ya jangan kayak aku kan polanya serangan udara. Hmm. Karena aku nggak bisa datang, akhirnya aku main telepon. Yap. Terus aku dapat orangnya, semuanya by phone aja bang. Iya, iya, iya. By phone ya cuman handphone sama banking aja. Iya, iya, betul, betul. Dan itu sudah sangat cepat dan sangat terpercaya di zaman kita sekarang ini, bukan? Ya dan orang ada beberapa teman yang ngasih testimoni sama aku. Dia terharu. Kenapa kok ada orang antah berantah tahi sejelmana majelas tiba-tiba datang secara virtual masuk dalam bentuk pikiran dan dana. Kan dia bilang. Itu mengejutkan dia dan bikin mereka semangat. Betul, karena betul. Ternyata ada ya orang, kan itu di luar bayangan mereka bang, ada orang. Betul. Nah, itu baru Singapura ya. Aku pikir gimana kalau ada saudara kita yang dari mana-mana melakukan hal yang sama. Betul. Dan itu sangat bangga lagi. Iya. Dan sangat mudah untuk kita lakukan saat ini. Ya, pertama sekali secara currency. Yap. Itu sangat meringankan. Lebih susah kalau kita tadi tanah karo itu di Amerika, dolar kaman kiriman, kita ini tanah karo ini di Sumatera Utaranya ya. $1 kirim kalakah ngos 5.000 mau banci mah. 5.000. Kan gitu bahasanya. Jadi karena saya sempat ngobrol lama sama Karo Jambi almarhum. Ya. Tahun lalu sampai 5-6 jam lah kami ngobrol. Saya bilang gini, saya punya analisis dangkal bilang gitu, tapi nggak tahu atau enggak. Karo itu nggak bisa maju karena outflow-nya luar biasa, outflow-nya rendah. Iya. Outflow yang pertama dalam bentuk uang. Ya. Itu bayar uang sekolah sama biaya hidup. Betul. Dan itu sudah terjadi dari akhir tahun 50-an. Betul. Sampai hari ini. Betul. Dan itu nggak ada datanya. Nggak ada datanya. Nggak ada yang mengumpulin. Tapi dapat triliunan, mata kami ringo triliunan bang. Jadi. Itu 10 tahun. Iya. Nah itu outflow pertama. Outflow kedua adalah talentnya Karo keluar semua. That is SDM-nya itu keluar, dan kalau sudah di luar sangat berprestasi di seluruh dunia dan jarang sekali kembali ke Karo. Dan ada satu Serina, tapi begitu dia kembali ke Karo dicurigai dan cenderung ditolak juga. Ya kan semua bahasanya di pilkada kan kayak ngoban du tanah Karo dah. Iya, itu semua. Terus aku balikin lagi, emang kamu udah ngapain? Iya. Kamu si taling dena gua akan gobandu hari. Oh, yang di Bali nggak kita lalit perbahanan tama banci. Malah perlu komentari. Jadi Serina, gini Serina. Ini kan kemarin itu ya katakanlah udah selesai pilkada kita ya. Udah selesai pilkada. Memang saya dengar ada 3 paslon itu yang berencana membawa ke MK. Ya, oke. Tapi walau bagaimanapun nanti kan pasti terpilih juga yang bupati dan wakil bupati yang baru. Kita tidak mempermasalahkan siapapun itu. Prosesnya sudah dijalankan. Ya, kalau nanti ada proses tandingan seperti itu, oke lah. Tapi kan concern kita itu adalah untuk Karo secara keseluruhan, untuk pembangunannya. Nah, makanya ya anggaplah sekarang KPU sudah memutuskan bahwa pemenangnya itu adalah Bikori sama Serina kita Theophilus. Itu yang saat ini. Ya, memang nanti kalau ada proses MK silakanlah kan, itu sebagai hak dari siapapun. Ya. Nah,
yang ingin kutanyakan pendapat lu dari kamu sebagai pengamat dan pecinta karo ini, sebenarnya apa yang kamu harapkan bisa berubah dilakukan oleh bupati baru ini nantinya supaya kalau karo ini baci remajunadai. Meskipun tadi di awal diskusi kita root kita itu tidak mengarahkan kita untuk membangun secara kolaboratif. Itu yang kamu bilang tadi ya. Padahal yang saya kemarin status saya juga saya tuliskan di FB adalah itu. Sebenarnya kalau ada benang merah seperti yang kamu katakan tadi, aku tetap punya optimisme bahwa karo ini bisa disatukan tanpa harus dilembagakan, kan gitu ya. Ya, bisa disatukan tanpa harus dilembagakan. Nah, itu pandanganku. Kalau kamu, bagaimana kamu melihat ya 3,5 tahun pemerintahan bupati dan wakil bupati ini, apa yang maksimal bisa diharapkan? Tadi nge-posting mengenai itu kan Bang. Ya. Aku bilang, karena ada bilang kalau orang bilang ada yang posting lah Karo nggak akan mungkin ada perubahan kalau masih orang itu masih yang itu yang pemenang. Terus aku komentarin mau ditaruh Risma di Karo juga nggak akan maju kok. Iya. Karena kenapa? Karena kan sebagai di manajemen Bang ya. Kan lulusan Harvard masuk ke Astra kan berkembang kan. Tapi kalau misalnya aku taruh di PT Ginting di Kabanjahe pasti kamu akan berkembang. Enggak berkembang, betul. Jadi kan percuma lulusan Harvard ditaruh di Kabanjahe. Iya. Sama aja kayak kemarin Bang, debat pilkada tentang kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Itu topiknya kan yang pertama. Ya. Nah, ini di Singapura itu daerahnya maju, akhirnya rakyatnya sejahtera. Iya. Kalau di Tanah Karo rakyat sejahtera, daerahnya nggak maju. Iya, kebalikan. Nah, berarti ada something wrong. Betul. Karena logikanya daerahnya maju baru orangnya sejahtera. Iya. Kalau ada orangnya sejahtera, daerahnya nggak maju, berarti orangnya yang salah. Betul. Berarti ngerampok. Berarti untuk kepentingan dirinya sendiri. Iya, individualis sekali, betul. Ya contohnya untuk kepentingan diri sendiri dia nggak bayar pajak gitu loh Bang. Bayar pajak. Ya kan itu buat kepentingannya, ngebohong-bohongin. Jadi ada something wrong. Nah, berarti alamnya memang yang perlu diaudit dan orangnya. Alamnya setelah aku pelajari, ya kita harus berterima kasih sama Tuhan yang kasih alam subur itu. Oh iya. Betul. Nggak ada tanah sesubur itu di Sumatera Utara. Ada gunung. Bukan hanya Sumatera Utara sebenarnya, di dunia ini pun kalau menurut kami analisa saya ilmu tanah di PB sebenarnya, itulah tanah yang paling subur loh. Iya, makanya ada 2 gunung aktif Bang, sebelah-sebelah. Ada 2 gunung aktif. Iya. Kan sekarang sebuah Ferrari pun kalau dikendarain sama supir Sudako mah getem. Jadi sekarang itu yang perlu kita berpikir kitanya, supirnya. Jangan, maksudnya aku lebih satu yang aku suka komentarin, yang aku pelajarin di Facebook Karo itu. Cuma satu kesimpulanku Bang. Sepertinya kurang cermin di Tanah Karo sana. Kurang cermin ya. Jadi lah ya bercermin saya yang ngerana. Kalau satu-satunya kalau kamu tanya mengenai kepemimpinan mereka nanti ke depan maju nggak maju, kalau nggak kan jawabannya SDM-nya harus di-upgrade. Itu takes time. Yap. Jadi nggak mungkin 3,5 tahun, nggak mungkin 5 tahun. Iya. Kebijakan Singapura dalam hal COVID, membuka sekolah dulu, menutup kantor. Sekolah dulu baru kantor. Sampai hari ini masih kerja di rumah Bang. Oh gitu ya. Tapi sekolah dari bulan 4 udah buka. Indonesia kebalik. Iya. Nah, Indonesia itu terjadi gap generasi 1 tahun Bang. Oh gitu ya. Yang lulusan tahun ini pasti tahun depan drop. Betul. Karena dia lulus nggak ujian. Iya. Singapura tidak mau kehilangan waktu dan kesempatan untuk generasinya kehilangan
kehilangan intelektual. Hmm. Korbankan ekonominya, kantor ditutup. Kita Indonesia dikorbankan intelektual dari sisi pendidikan. Sekolah selama setahun. Nah mungkin kan setahun lah sekolah, pasti turun grade kan? Pasti turun, terus turun. Aku kuidah anak Tasing Muda, dia itu beda dengan abangnya. Kalau abangnya itu bisa belajar bahkan lebih efektif dengan dengan daring ini kan. Tapi anak Tasing Muda tidak. Dia dulu lebih pintar, tapi begitu dia nggak ke sekolah, ini drop sekali nilainya. Dan saya belajar bahwa ini banyak anak-anak seperti anak T bagai. Wah, jadi benar sekali yang kamu bilang itu. Seluruh Indonesia, jadi ada satu gap generasi. Jadi pemerintah Indonesia mengorbankan pendidikan untuk mengorbankan masa depan. Singapura mengorbanin uang. Oh gitu ya. Uang bisa dicari, masa depan. Waduh, iya betul. Jadi berarti kan dia concern sekali sama human resource. Iya. Kalau kembali ke pertanyaan bagaimana Karo dalam waktu 3,5 tahun ada kemajuan, jawabannya cuma diaspora. Ya. Yang lain nggak ada. Nah konkretnya bagaimana maksud diaspora ini sudah? Diaspora yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, jangan liburan ke Bali tapi liburan ke Brastagi. Oke. Dengan kamu pulang ke Brastagi, kamu spending uang di Brastagi, itu betul. Kontribusinya ada ke ekonomi. Terus itu aja yang paling sederhana bisa dilakukan. Itu paling sederhana, benar sekali. Jadi fokuslah terhadap pariwisata Karo untuk menarik orang Karo diaspora untuk kembali ke kampungnya. Ngapain? Berlibur aja kamu ke sini gitu ya. Pasti dia akan membawa dolar, membawa real, membawa apapun ke situ ya. Wah ini ide ini bagus sekali nih sudah. Bagus sekali ide ini. Ya kayak Pak Luhut tadi ngomong di Detik, dengan adanya peraturan yang ketat masuk Bali. Bali itu udah loss 1 triliun. Loss 1 triliun ya? Ya, karena pembatalan bookingan. Betul. Jadi kalau kamu pulang ke kampung habisin 10 juta, ada 1.000 orang seperti kamu, 1 M gitu. 1 M masuk ya, benar sekali. Itu yang paling sederhana bisa kita lakukan. Kedua, beli produk Karo. Beli produk Karo ya, benar sekali. Waktu aku garap minyak kem-kem, aku tanya sama orang, kamu lihat minyak kem-kem dong? Minyak kem-kem juga buta. Saya di rumah, lang, kata dia. Gue makan lalit rumah. Lah bukai bang, kata dia. Kenapa minyak kem-kem itu nggak dijadiin kayak betadin tuh bang di rumah? Iya benar. Kita punya captive market. Mungkin orang Karo di GBKP atau di GBKP lah, organisasi yang besar. Ya. Ada kali ya? Berapa? Berapa? Jawa ada kan? 10.000. 250.000. 150.000 mungkin belum sih lah, 70-80.000 lah. Oh, kalau sama anak-anaknya semua sama keluarganya ya ada. Iya, makanya ada. Jadi berarti kan kita dengan gampang bisa ngejual 50.000 botol kem-kem. Ya, sepertiganya lah ambil ya. Betul. Bisa ngejual kopi Karo. Oh, kopi ya udah jelas. Ini aku lagi mau bawa kopi Karo ke Singapura. Mau aku titip di temanku. 50 kilo. Mau 50 kilo lah gitu. Jadi, sebenarnya nggak usah banyak ngomong. Ya. Apa yang paling sederhana lagi? Apa yang bisa dilakukan? Adik kayak kamu ngasuh tertentu saja ya, Minggu. belum tentu kamu doakan tanah Karo, bang. Belum tentu juga, betul. Kan belum tentu kan? Betul. Tentu kan mah kita dahin diri kita anak ini anak ta kesehatan ta harta ta. Iya.
Jarang itu tuh Tanah Karo lah. Kalau upacara pun Indonesia Tanah Karo lah pernah token. Apa-apain tokennya nih. Ya kan kita percaya dengan kekuatan doa. Iya. Benar. Wah. Nah, aku orang mungkin udah kebiasaan di sini. Biasanya kalau habis ngomong sama orang ya langsung action. Iya. Benar. Langsung daripada capek-capek berapa? 1 juta. Aku kirim sekarang ya. Besok kan harus laporan. Gitu aja. Betul. Gitu Selesai. Besok akan ada lagi yang lebih seperti itu bukan? Ya, dan akan ada terus. Iya. Terus dan orang yang kita gituin nilainya nggak seberapa, tapi nggak mati inget Iya. Itu benar sekali. Itu aja. Jadi nggak usah kebanyakan ngomong kayak misalnya pertanyaan postingan aku itu, apa yang bisa kita perbuat buat Tanah Karo, bukan apa yang kita bisa terima. Seperti apa bang bentuknya? Gampang pulang gitu. Apa? Jangan buang sampah sembarangan gitu. Kan di Tanah Karo, di Kaban Jahe itu kan bang jorok. Iya. Jadi itu aja, jangan buang sampah sembarangan. Ya, betul. Sebenarnya aku yakin itu cuma bullshit doang, karena di Karo tetap aja berantakan sampahnya. Tetap aja berantakan. Udah berkali-kali itu impal kita itu pendeta masa ada Sinukaban itu. Dia fokus sekali terhadap kebersihan itu kan. Kam di human resource kan bang. Iya. Kam bisa bayangkan nggak kalau kam harus mengangkat satu gerbong orang tamatan SD, satu gerbong orang tamatan kuliah. Itu berat. Iyalah, betul. Yang SD lah. Nah, jadi yang jadi Bupati Karo itu nggak gampang. Maksudnya udah orang-orangnya kita ini kan karakternya karakter leader bang, bukan follower. Iya, itu yang lebih banyak. Dan kita lebih suka bersaing agar kita di depan itu daripada dari belakang mempelajari. Makanya tuturi handanya ini dari jauh, bukan dari Karo. Jauh, betul. Orang Karo, aku pelajarin dari kata-katanya bang. Rumah tak, mobil tak. Iya. Cuman diburu ta rasrondong tancala pakai ta. Nande ta, biring ta, anak ta. Senta, gitu kan? Kan kadang yang nggak ada tanya cuma di Beruta Serondong itu nggak pernah ada bang. Nah, kenapa tidak ada ta di Rondong ta dan di Beruta? Karena itu bukan untuk di-sharingkan. Betul. Tapi yang lainnya kan Nandeta berarti ibu kita sama-sama. Iya. Jadi kita sama-sama. Kalau di Beruta Serondong ta malah masih seras kan. Tapi ketika orang Karo ngomong mobil ta, lah terpinjam mobilnya bang. Nah, itu dia. Itulah apa istilahnya itu, paradoksnya. Ya, jadi jangan pakai kita lah, mobilku senku, rumahku. Kan kita pun nggak merasakan, kita itu kan berarti belong to us kan bang? Iya. Nah, berarti kalau belong to us boleh dong pinjam. Boleh dong pinjam, betul. Nah, pinjam duit, maka kami itu ukur tuh. Nah, itu kata-kata yang keseharian kita kan? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa ternyata orang Karo lebih eufeminis daripada orang Jawa? Ya, pada dasarnya seperti itu. Maksudnya kita impal itu betul-betul verbal. Diucapkan impal itu nggak ada kejelasannya. Bibit bobot bebet ada kejelasannya. Iya. Ini serba nggak jelas kan? Bagus di kata-kata saja. Ya, bibit bobot bebet itu kan kalau dibandingkan impal ya paling jitu impal lah bang. Kan kita juga nggak mungkin ngawinin, maksudnya ada impal kita kalau kitanya supir angkot dia juga nggak mau kan? Iya betul. Makanya banyak sekali yang bertolak belakang kalau secara analisis perilakunya. Cuman kan capek bang pelajarin itu. Capek, dan itu tadi
kuncinya kan sudah ada tadi kamu bilang itu. Mari perbanyak cermin kita tadi, bukan? Mari kita bercermin. Minta ke mobil tapi labu pernah relakan duit pinjam. Ya, ini hanya sebagai contoh kecil. Ternyata dalam banyak hal kita sendiri yang harus berubah, mulai dari diri kita masing-masing. Ya, sama kayak kan kalau abang mau mempelajari suku atau race itu kan salah satunya bahasa. Iya. Penataan katanya seperti apa, penggunaan bahasa seperti apa. Itu keseharian, jadi abang bisa baca perilakunya. Nah, contohnya di industri pertanian Karo. Di kedai itu bahasanya gini, wah kena harga kentang pak. Aku dengerinnya, kok nanyanya kena ya, berarti dia gambling dong. Iya, itu sangat gambling memang, betul. Jadi maksudnya kan harusnya kan pertanyaannya sky harga kentang dari kendu bang, kan gitu pertanyaan. Iya. Tapi aku ketemu kan kena harga kentang doang gitu kan. Gambling. Kena itu kan berarti nebak, gambling. Betul. Ya, ngeri banget kalau dia petani gambling. Iya, dan umumnya semua gambling loh. Petani-petani kita itu masih. Kalau kamu kerja di perusahaan, ketemu aku udah tanggal 1, kan nggak aku tanya, gue bang kena gaji dulu, malah wage. Aku pasti masuk. Berarti dia nanam 3,5 bulan nanam wortel lah, kaptahna jadi kai atau misalnya bagaimana wortelnya itu. Iya. Banyak uncertainty-nya tinggi sekali berarti di semua industri. Betul. Jadi mungkin salah satu ke depan yang kita harapkan tersirat yang kamu sampaikan itu adalah bagaimana pemerintah juga membantu petani dari sisi penetapan harga ini barangkali ya, sehingga tidak lagi gambling gitu. Ya kan harga itu kan zaman sekarang udah nggak bisa diatur karena udah ada free trade area itu bang. Iya. Subsidi udah dilarang apa semua. Dan aku kalau selalu disinggung tentang pemerintah, aku paling nggak suka berharap sama sesuatu apa seseorang. Dimulai dari kitanya aja. Iya. Tapi hanya begini Serina. Ada juga keterbatasan dari orang Karo ini tadi kan, sulit belajar, sulit diajari, dan merasa bahwa dirinya yang paling tahu harga dan sebagainya, tetapi ternyata tetap gambling tadi itu. Iya. Aku pernah ketemu orang, ngobrol sama orang di sana, dia bilang nih produk saya bagus bang, ekspor bisa. Akhirnya aku suruh lah temanku ekspor itu ke Brastagi, bang tuh coba cekin dulu barangnya. Setelah dicekin ternyata standarnya belum sesuai dengan ekspor. Kayak nggak masalah kan karena dia nggak ngerti. Iya. Nah, tapi yang seperti kamu bilang tadi kan orang Karo paling susah diajarin. Iya. Orang Karo ya nggak orang Karo aja sih, petani itu otak dan hatinya di mata. Harus dilihat dulu kan. Tapi ya kembali lagi bang ya, maksudnya nggak akan pernah habis kita ngebahas itu. Iya, betul. Mendingan kamu lakukan hobi kamu ini. Jadi orang bisa nonton bagaimana belajar dari seseorang. Iya. Kamu pulang kampung, kamu bikin zoom tentang kan kamu strongnya di human resource kan bang? Iya. Ya kamu bikin aja kayak kuliah gitu. Seminggu sekali kayak kamu sebarin zoomnya, kamu ngomong di situ. 10 yang nonton 10, 20 yang nonton 20, minimal kamu udah memberikan pencerahan sama mereka. Ya, itu bisa lakukan. Dan memang Serina, aku mau fokus sama orang mudanya sebenarnya, karena ada juga keraguanku kalau kita fokus pada orang-orang tua tadi, selain waktunya pun nanti menonton ataupun nggak tertarik lagi ya gitu ya, ditambah dengan kemampuannya untuk menyerap apa yang kita sampaikan itu menjadi sebuah dasar untuk berubah. Makanya sebenarnya ini juga pertanyaan terakhirku sama kamu. Ini untuk generasi muda Karo ini, bagaimana kita harus melihat dan
apa yang harus kita berikan ini sebenarnya? Khusus untuk generasi muda Karo ini. Generasi Karo muda yang di mana, Bang? Di Tanah Karo tentu saja, di Tanah Karo. Di Tanah Karo. Mereka nggak punya pilihan lain selain keluar. Jadi bekal keluar inilah yang harus kita pakai. Ya, apa namanya, Bang? Keluar itu sesuatu hal yang nggak salah. Iya. Asal jangan kacang lupa kulitnya. Betul. Nah, jadi kan waktu sekolah ke IPB kan dari hasil kentang tuh. Iya. Nah, sekarang kamu udah sukses gitu. Nah, dalam waktu sebulan kamu ada nggak kontribusi sesuatu ke Karo? 100.000 aja, Bang, ada nggak? Ada. Gitu-gitu yang harus dilakukan. Ada. 100.000-nya kemana? Mau ke GBKP, mau ke yayasan A, yayasan B, ATN dulu lah. Tapi ada. Pokoknya ke Karo lah ya. Secara kumulatif gitu ya. Iya, itu aja. Itu aja yang nggak usah yang pusing-pusing. Jadi, silakan. Kamu kan udah memanfaatkan aset Karo. Ya. Nah, sekarang ya sebagai tanda terima kasih balikin lah, nggak usah semua, dikit-dikit aja. Saya kira itu yang perlu sekali kita sampaikan kepada seluruh kita Karo yang berada di diaspora ini, Serina, betul. Iya. Ya. Bentuknya ya kalau kamu bisa beli aset lebih bagus. Aset di Karo maksud lu kan? Iya. Beli aset di Karo. Kalau kamu bisa buka kios bagus, jadi ada yang kerja. Kalau kamu bisa ngesubsidi orang supaya kerja di Kabanjahe bagus. Karena kan setiap saya tanya orang tua teman-teman saya di Kabanjahe, ya anak tak kuliah, Bang. Oh, ITB, UI, Unpad. Dong kari tamat bre nu mulih nih. Lang. Elang lah nak nih. pedas jawabannya. Tapi di satu sisi lain dia ngeluh tentang Tanah Karo. Iya. Nggak nyambung jadinya Ya. Terus akhirnya ya oke lah, nggak apa-apa ya, itu memang sudah alamnya, Bang. Orang Karo, Tanah Karo udah seperti itu. Oke, nggak apa-apa lah, memang udah bagi dina ciptakan di bata gitu, udah. Nah, sekarang kitanya lah yang tahu diri. Betul. Saya sebenarnya udah nggak direct lagi karena bapak saya udah bukan petani lagi. Saya nggak dihidupin sama Tanah Karo, Bang. Iya. Kalau bapak masih dihidupin sama Tanah Karo. Iya. Uang sekolahnya. Kalau saya kan udah nggak lagi kan. Ya, kamu udah nggak lagi, udah terputus. Iya, betul. Itu aja saya masih mau. Iya, betul. Apalagi kita yang langsung mendapatkan manfaat dari aset Tanah Karo ini kan. Masa nggak mau mengembalikan gitu ya? Itu maksudnya kayak gitu-gitu aja, dan nggak usah dibikin gerakan Karo bersatu apa semua, nggak usah. Apa namanya ya, sebagai human resource consultant bikin kontribusinya setiap minggu bikin kelas, ya udah bikin aja. Kalau tadi kamu nyumbang ada sekian ratus ribu, kamu nyumbang tiap bulan ke Karo. Anak-anak mau liburan, kamu aja ke Beras lagi. Bali. Itu aja belum tentu dilakukan sama orang Karo kok. Jadi terakhir, Serina, suatu saat nanti kita sama-sama pulanglah ke Beras lagi atau ke Kabanjahe gitu ya. Kamu pernah dengar nggak ada satu tempat yang sangat enak di Beras lagi itu namanya Wajik Peceren? Tahu, sering ke sana kok. Oh, sering ke sana ya. Itu juga luar biasa itu. Terakhir pulang bulan 12 kemarin. Tahun kemarin? Tahun lalu. Ya, aku udah 9 bulan nggak ke Indonesia, Bang. Iya ya, karena COVID inilah ya. Jadi, dan aku sebenarnya keliling-keliling Indonesia, keliling-keliling Sumatera Jawa lah kerjaan aku. Ketemu ya, bisnis perusahaan aku kan konsultan. Jadi
ketemu wali kota, bupati, kayak gitu-gitulah, kepala dinas. Jadi aku nggak compare. Aku kemarin kan Kerawang itu kan kabupaten nomor 1 di Indonesia. Kerawang. Ya. Kan, Kerawang tuh Bekasi. Kerawang bang, UMR tertinggi kan Kerawang. Oh gitu ya. Tapi kalau saya lihat itu APBD-nya Kabupaten Bekasi itu lebih tinggi dari Sumatera Utara, satu provinsi pun itu. Oh, ya, tapi mungkin juga lah Kerawang lah ya. Itunya mungkin. Tapi kan maksudnya UMR itu kan indikator ekonomi kan. Iya betul. Itu paling tinggi di Kerawang. Iya benar. Aku udah ngomong sama Bupati Kerawangnya, Pak, aku mau tiru kebijakan Kerawang, aku mau pindahin ke Kabanjahe, ke Tanah Karo. Wih, cocok. Oke. Jadi yang udah jalan tinggal aku pindahin aja. Nah, aku lihat jauh lebih efektif kami yang belajar ke Kerawang, lalu kami bawa nanti ke Tanah Karo daripada orang Tanah Karo studi banding ke Kerawang. Nah, Kayaknya. karena itu ya dia nggak bisa, kan kita kan bukan dari sudut pandang itu bang. Ya. Jadi kita tuh melihatnya kita bisa lihat, dia nggak bisa lihat. Iya, betul. Karena yang namanya studi itu, yang namanya belajar itu kan talenta juga. Tidak semua orang itu cepat belajar. Bahkan kulihat yang namanya studi banding selama ini itu lebih banyak kok aspek jalan-jalannya. Nah, namun bagi saya dan bagi beberapa kita, jalan-jalan itu pun belajar ya kita. Namanya itu liburan, tapi belajar kita dari liburan itu kan. Iya, kayak aku ke Hong Kong gitu, aku liatin orang Hong Kong gitu. Iya. Gitu. Terus aku pelajarin. Ini bisa masukin sayur mayur karo nggak ke Hong Kong ya gitu. Iya. Jadi, walaupun ini sambil jalan. Nah, ya kembali lagi tadi pertanyaan kamu terakhir, Karo maju apa enggak? Ya. Ngarapin yang sekarang ada di sana nggak akan maju. Mau Risma sekarang kita pindahin ke Karo juga nggak akan bisa maju. Nah, jadi kalau begitu begini, tolong apa pesandu kepada Ibu Kori dan Serintah Theophilus lah, Bupati dan Wakil ini, pesandu. Kan ngomong langsung aja, nanti ku sampaikan percakapan kita ini sama dia. Libatkan orang dari luar. Dan jangan malu untuk meminta. Merendahkan hati untuk meminta pertolongan, bahwa Karo ini perlu dibantu sama diaspora Karo. Orang luar, betul. Hanya itu yang bisa membantu ya. Jadi maksudnya Bupati itu lebih baik dia keluar ketemu orang-orang Karo di luar Karo. Jadi kayak misi dagang gitu bang. Iya. Jadi dia temuin orang-orang Karo, dia lobby, diajak bicara. Iya. Oh, bagus sekali. Seperti Pak Luhut lakukan. Iya. Pergi ke Amerika, pergi ke Cina, pergi kemana-mana kan itu supaya narik investor. Betul. Aku pikir kayaknya, nggak tahu apakah Bupati Karo pernah melakukan itu. Belum. Sedikit susah karena karakter kita. Ya. Yang susah rendah hati. Tapi kalau mau aja, abang lihat Risma lah, kurang rendah hati apa deh bang? Iya betul. Kresek sampah buatin abas dalana. Betul. Wah itu luar biasa sekali itu, luar biasa sekali. Kalau seorang Bupati Karo tinggi hati, bagah cakitik na Tanah Karo dibanding Surabaya. Harusnya malu dong sama Ibu Risma. Yes. Dalam hal merendahkan hati bang ya. Ya. Kalau tinggi hatinya kita yang keluar gitu ya. Oke. Ya sama juga yang sering aku bilang, memang dari kata-katanya pun salah bang. Di Indonesia itu kan dulu pegawai negeri. Sekarang aparat sipil negara ya, apa bang? Iya. Kalau di Singapura kan namanya civil servant. Iya, benar. Sipil, servant pembantu sipil. Iya, pembantu sipil. Indonesia pembantu bukan pintu. Itu diposisikan ya. Jadi dari kata-katanya salah. Kalau namanya pegawai ya pegawai lah. Kalau
civil servant kan memang pelayan gitu. Kalau ya Tanah Karo nggak akan bisa maju tanpa keterlibatan orang di luar Karo. Selina, terakhir kal, ini benar-benar terakhir. Apa kuliner Karo yang paling tidak bisa kamu lupakan? Tasak telu sama cipra. Ngeri. Jadi di Singapura gimana kamu mendapatkan tasak telu? Kalau cipra kan bisa diimpor itu. Tadi tasak telu gimana? Buat sendiri dong? Enggak ya, pulang lah bang. Oh harus pulang lah ya. Itu yang dikejar pertama ya. Oke. Iya. Oke, Selina. Untuk kali ini Butur Melala, dan nanti pasti lebih sering kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Banyak hal positif, banyak ide-ide praktis yang muncul dari percakapan kita ini. Seperti kami bilang tadi, kalau berlibur boleh kalah Karo. Ya, kemudian untuk bupati, ayo keluarlah, temuilah semua orang Karo dimanapun mereka berada dan ajak dia untuk berinvest atau mengirim paling tidak satu orang 100.000 aja per bulan pun itu nanti akan membuat Karo itu akan bangun dan lebih maju. Bujur Melala Selinaku. Oke bang. Sampai jumpa. Selamat menanti Natal. Ya bang. Salam untuk keluarga kita semua di Singapura ya. Oke bang. Oke, salam sehat terus. Mantap. Oke.